Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Dengar Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengar warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Oke, langsung aja ya. Untuk screen-nya udah bisa belum ya? Belum Pak. Terlihat Pak? Belum, Belum belum. Pak, belum. Bentar ya. Sudah ya? Sudah Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Sudah. Kalau yang di depan laptop bisa udah di-download juga boleh lihat ini ya. Oke, ini nanti terakhir ada tugas seperti ini ya. Ini juga sama ditulis tangan saja, cuma 3 soal ya, tapi soalnya ini dibuat sesuai dengan NIM masing-masing. Ada kemana mana ya? Di definisi itu biasa juga selain himpunan biasa menyebut dengan set ya. Biasa di informatik sistem itu menyebut dengan set. Jadi kalau ada istilah set itu yang dimaksud seperti himpunan. Dari sekumpulan itu ini contoh sekumpulan objek-objek itu disebut himpunan atau set. Kemudian dikelompokkan menurut jenis yang diinginkan gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh. 1, contoh kedua, ketiga ini biasa, ini bisa dilihat sendiri. Nomor 2 ini simbol-simbol yang umum, yang baku. Secara internasional kita pakai. P itu biasanya untuk bilangan positif ya, bilangan asli ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. N itu untuk natural, itu 1, 2, 3, tapi tidak selalu bulat positif, tapi seperti pi 3,14 sampai itu juga masuk. Huruf E itu 2,78 itu juga masuk di sini. Z itu yang seperti P bulat tetapi ada negatifnya. Kalau N itu desimal juga masuk. Untuk Q itu bilangan rasional termasuk desimal-desimal, minus atau plus. Kalau R itu bilangan real yang biasa juga mengandung huruf I dan yang lain-lain. Kalau C itu kompleks walaupun tidak real juga masuk di sini. Misalnya akar min 4. Dalam akar tidak ada minus, tetapi secara hitungan bisa muncul itu. Nah, ini dikelompokkan kepada bilangan kompleks C gitu ya. Notasi-notasi yang penting di sini ya.
bisa untuk elemen. Lihat di contoh 4, anggota itu berarti seperti huruf C ada tengahnya garis itu ya, berarti E, itu artinya E elemen anggota dari himpunan itu. Kemudian bisa yang nomor 4, itu contoh kelima, itu dibentuk ya ini seperti di SD ya, ini ada diagram Venn, jadi dengan lingkaran seperti itu, jadi kelihatan irisan dan yang lain-lainnya. Kalau dibentuk dengan diagram Venn, kalau biasa U atau A atau B begini ya, kelompok-kelompok angka pakai kurung kurawal begitu. Kardinalitas itu apa? Kardinalitas itu maksudnya notasi NA, maksudnya kardinal dari himpunan A. Itu apa? Jadi isinya berapa? Anggotanya berapa? Kalau misalnya di sini yang nomor 1 itu B 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Itu berapa itu anggotanya? 8 kan? 8 angka. Nah, itu berarti kardinal B itu 8. Jumlahnya anggota gitu ya. Kemudian himpunan kosong. Himpunan kosong seperti dalam tanda kurung saja, kurung buka, kurung tutup, atau dilambangkan dengan 0 di garis miring, dicoret miring. Itu himpunan kosong. Seperti 0 atau O dicoret miring. Ya, seperti itu. Kemudian subset. Subset itu maksudnya adalah himpunan dalam himpunan. Jadi himpunan A dan himpunan B, tapi A itu isinya juga termasuk B. Itu berarti himpunan bagian. Diagram Venn-nya seperti itu ya. A termasuk B. Ya, itu contohnya di contoh 8. 1, 2, 3 menjadi himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Karena 1, 2, 3 itu termasuk di dalamnya. Itu ya, itu simbol untuk apa namanya? Himpunan bagian. Teoremanya atau teoritis atau yang ditemukan itu seperti ini ya, berlaku ABC tadi. Himpunan A itu bagian dari A itu sendiri. Berarti nulisnya ya A himpunan bagian A. Gitu. Kalau A himpunan bagian dari B ya, nulisnya A seperti huruf C, B. Yang ke B, teorema B, himpunan kosong itu selalu himpunan bagian dari himpunan apapun gitu ya. Itu tulisnya himpunan kosong 0 dicoret, himpunan bagian A. Yang ketiga C itu A himpunan bagian B, sedangkan B juga himpunan bagian C, maka A itu sekaligus himpunan bagian dari C ya, masuk logika ya. Nah, ini himpunan bagian, istilah lainnya juga subset. Set itu himpunan, tapi kalau bilang subset itu artinya bahwa himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari yang lain, gitu ya. Kemudian A himpunan bagian B berbeda dengan A himpunan bagian B, seperti ini cara tulisnya ya. Nah, ini kalau ini misalnya nomor 1 contoh himpunan 1 dan 2 itu termasuk proper subset dari 1, 2, 3. Jadi ada 2 macam himpunan gitu ya. Yang satu itu anggota 1, 2, 3 juga, tetapi 2, 3 juga anggota dari 1, 2, 3 juga. Seperti itu ya teoremanya. Yang kedua, kalau A himpunan bagian B ada garis coretnya itu digunakan untuk apa? Untuk menyatakan kalau himpunan A itu himpunan bagian atau subset dari B yang memungkinkan A itu sama dengan B. Tetapi kalau memang jelas-jelas tidak ada kemungkinan bahwa A itu juga dengan B itu sama, maka tidak usah ditulis dengan seperti huruf C
ada coretnya begitu. Itu seperti di nomor 1 ya. 1 itu anggota dari 1, 2, 3. Titik. Dan 2, 3 itu anggota dari 1, 2, 3 begitu. Itu menulisnya dengan seperti huruf C tanpa garis. Kalau yang di nomor 2 itu ada kemungkinan AB itu sama, berarti nulisnya seperti huruf C diberi garis di situ ya. Ini kemudian himpunan yang sama, itu sama seperti matematik biasa, A sama dengan B, itu tandanya sama dengan biasa. Itu contoh 9 itu sama. Kemudian ada himpunan ekivalen. Himpunan ekivalen itu contohnya di nomor 10. 1, 3, 5, 7 dan B, A, B, C, D itu ekivalen, sama-sama anggotanya 4. Tetapi isinya tidak sama. Isinya yang satunya 1, 3, 5, 7, satunya A, B, C, D. Jadi hanya berurutan naik gitu ya. Tetapi walaupun jumlahnya 4, tetapi dia tidak berarti sama. Itu ditulis ekivalen seperti ini ya, nulisnya ya. Sama sampai tapi melengkung. Ini ada lagi istilah himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas nulisnya seperti sama dengan tetapi garis miring 2. Garis miring 2. AB. Itu himpunannya saling lepas. Kalau dibikin diagram Venn itu anggotanya tidak ada yang sama. Jadi lingkarannya terpisah gitu. Ini ada lagi istilah untuk himpunan kuasa, hanya istilah aja. Makanya disebut power set. Power set ya. Power set dari himpunan A adalah himpunan yang elemennya semua himpunan bagian dari termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Makanya notasinya PA atau 2 pangkat A. Jadi anggotanya berapa gitu. Memang seperti ini ya. Contohnya ya. Jika himpunan A itu sama dengan M, isinya M, jumlah anggotanya M, makanya kuasa A itu sebesar 2 pangkat M. Contohnya nomor 12 ya. Jika A itu anggotanya 1, 2, berarti kuasanya adalah himpunan kosong, 0 dicoret. Kemudian 1. Kemudian himpunan apa lagi? 2. Himpunan apa lagi? 1, 2. Jadi jumlahnya 4. Jadi himpunan kuasanya isinya 4. Ya. Sejumlah berapa? Sejumlah 2 pangkat M. Ya, kan 1, 2. Berarti 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti ada 4 anggota PA-nya itu. Himpunan kosong, 1, 2, dan 1, 2. Gitu. Ya, itu istilahnya himpunan kuasa. Kurang begitu penting sih ya. Ini yang beberapa yang agak penting tentang operasi himpunan. Yang ini biasa di matematik informatika ya biasa mengenal data-data yang perlu kita bentuk secara himpunan. Yang pertama interseksi. Interseksi atau intersection atau irisan A itu melengkung ya. C terbalik begitu. A interseksi B itu artinya ada yang di tengahnya diarsir sama. Contohnya di 14. Ya, misalnya 24, 6, 8, 10 A-nya. B-nya 4, 10, 14, 18. Yang kembar apa? 4. Ya, yang 4 berarti A, B isinya 4. Kemudian ada yang kembar lagi 10. Berarti 10. Berarti ada angka 4 dan angka 10. Begitu. Yang contoh kedua,
A 359. B-nya min 2, 6. Irisannya yang A tapi juga masuk B itu tidak ada, maka ditulis himpunan kosong. Artinya AB itu posisinya terpisah, gitu ya. Sekarang yang kedua, yang tadi irisan, yang kedua ini union. Union atau gabungan. Jadi semua A dan B disatukan. Yang untuk diarsir di tengah, yang irisan, itu hanya ditulis satu kali. Tidak usah berulang. Jadi 258 contoh 15. A-nya 258, B 7522. Berarti yang ada irisan tadi apa? 5. 5 itu irisannya. Maka nulisnya A union B seperti huruf U ya, union. A union B itu 2 digabung semua. 25, 7-nya ada di B, 8, 22. Ya. Nah, 5-nya disebut di A, tapi juga termasuk di B. Untuk 5, menulisnya satu kali. Tidak 2, 5, 5, 7. Enggak begitu ya. Ini operasi untuk union. Cukup ya. Kemudian yang ketiga, untuk ketiga itu komplement. Komplement artinya bukan. Artinya bukan. Jadi untuk itu kalau lihat di arsir itu menurut diagram Venn-nya, jadi di luar A itu, di luar himpunan tersebut yang bukan anggota A gitu ya. Contohnya misalnya itu isinya macam-macam. Kemudian yang contoh nomor 1 A itu 1379. Jadi kalau A dicoret apa ada garis di atasnya artinya bukan yang bukan anggota A itu apa ya. Jadi kalau A-nya 1379 berarti cari yang bukan 1379. Misalnya 2468 itu berarti bukan yang tidak termasuk ada di A. Gitu maksudnya. Oke, cukup di sini. Yang tadi ada tugasnya ya. Untuk tugas ada yang mau ditanya. Jadi tugasnya hanya 3 ini ya, sederhana. Tapi untuk soalnya tergantung dari NIM masing-masing 2 angka terakhir. Nah, jadi misalnya terakhirnya ini contohnya untuk P sama Q itu kalau NIM-nya 01 berarti kan 1 nih. Berarti 1, A plus 1, 2, terus plus 3, 4, plus 5 itu 6, plus 7 itu 8. Q juga sama seperti ngikutin pola itu ya. Tergantung NIM masing-masing. Nah, dari contoh ini, dari PG berarti nomor 1 apa? Himpunan P irisan Q. P irisan Q itu apa? P tapi juga ada di Q. Itu angkanya 6 dan 8 gitu ya. Terus yang kedua P union Q. Berarti berapa? 1, 2, 4, 6. 6-nya disebut juga, ditulisnya sekali aja. 7, 8, 9. Kalau nomor 3 himpunan P komplement union Q. P komplement artinya yang tidak disebut di P. 1, 2, 4, 6, 8. Selain itu digabung dengan 6, 7, 8, 9. Berarti apa? 79. 68-nya jangan 68-nya jangan disebut ya. Berarti ya. Tidak, Pak. Iya. 68-nya tidak disebut. Berarti 7, 7 dan 9. 9. Nah, kalau nomor 3 itu P komplement irisan Q apa? P komplement irisan Q. Tidak P
tapi juga irisan Ki. Ya, sama ya. 7, 9. Gitu. Kebetulan sama, kebetulan ya. Baik yang hanya 3 ini juga ditulis tangan saja, terus kemudian dikirim upload. Jadi saya berdasarkan itu saya untuk absensi kehadirannya, gitu ya. Bentar ya. Masih ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, tanya lagi Pak, itu harus tulis tangan ya Pak? Tulis tangan aja, cuma 3 soal kok. Kalau itu repot ya malahan ya. Yang mana? Yang statistik atau yang ini? Yang ini Pak, justru karena tangan saya lagi sakit lebih gampang Pak ngetik daripada tulis tangan Pak. Bisa ini yang melengkung-melengkungnya bisa nggak tapi ngetiknya? Bisa Pak, Yang bisa. irisan ya, itu bisa. 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 Ini saya Bisa. tapi saya saya menganjurkan untuk tulis tangan saja karena bisa lebih otentik. Lebih otentik ya. Ini ditulis saja, ini ditulis ada nama, NIM gitu. Maaf Pak, Ya. kalau yang statistik gimana Pak? Apa boleh di Excel atau di PDF aja gitu bisa gak Pak? Yang statistik di Excel boleh ditulis juga nggak apa-apa gitu. Yang statistik yang 150 data di Excel boleh gitu. Kalau lebih merasa lebih cepatnya seperti apa gitu aja ya gitu. Itu tinggal berarti tinggal apa namanya, ketik file kirim Excel-nya juga nggak apa-apa gitu. Kalau yang tulis tangan, untuk tulis tangan itu untuk tabel kan cuman sedikit gitu masalahnya. Tapi kalau itu sekaligus karena Excel ngetik 150 data kemudian di bawahnya sekalian kotak-kotak cuman sedikit, itu ya boleh. Ada lagi saya pikir cukup ya, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi saya akhiri sampai ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan masih puasa jadi jamnya masih ikut seperti ini. Oke. Untuk minggu depannya lagi kelihatannya jadwal kalendernya akademik libur ya. Oke, minggu depannya masih seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak.